Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Saleh Basir, pada channel ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung di channel kami. Kami namai Investor Soleh Kaya Dermawan. Ini adalah doa buat kita semuanya. Kita menjadi investor yang soleh, kaya, dan mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan ya. Kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Sebelumnya perkenalkan, saya pengalaman di Bursa Efek Indonesia ya tahun 2001 ya. Waktu itu masih Bursa Efek Jakarta ya. Dan saya kemudian menuliskan pengalaman tadi dalam sebuah buku Aksi Korporasi yang diterbitkan oleh Salim Bampat ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau membaca buku saya bisa membeli di toko-toko online yang ada di pasar ya, yaitu di Tokopedia dan di Shopee dan sebagainya ya. Silahkan. Ini membahas mengenai berbagai aksi korporasi yang bisa dilakukan oleh emiten dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham. Ya, ini sebagai bukti bahwa saham adalah instrumen terbaik ya. Kami bisa mendapatkan gain antara puluhan persen ya, 20% ya, 25% sampai 155% ya. Contoh Kimia Farma kami mendapatkan gain 155% dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya. Kemudian Adikarya, Energi ya kurang lebih 25% ya. Ini adalah contoh dalam hal investasi saham itu adalah memang investasi yang terbaik ya. Ya, contoh dalam 1-3 hari juga bisa mendapatkan gain antara 5% sampai 14% ya. Contoh BRIS ya, tanggal 1 Februari kemarin kami jual di harga 2.800, untung 14%. Kemudian GJTL ya, tanggal 5 Februari kami jual di 865, untung 10%, kami beli 2 hari yang lalu ya, 785 ya. Artinya cukup menarik untuk investasi di saham syariah ya. Namun jangan lupa juga ada resikonya ya. Di saham maka kita harus berhati-hati dan menganalisis dari semua aspek ya. Jika teman-teman dan Bapak Ibu ingin bergabung di klub saham syariah, bisa kami persilakan ya untuk bagaimana cara memilih saham syariah yang terbaik ya. Manfaat dari member club yang kami adakan ya, pertama akan mendapatkan training dan webinar tiap Ahad malam pukul 20 via Zoom ya untuk mendapatkan update ya saham-saham syariah pilihan yang bisa diperhatikan untuk 1 minggu ke depan ya. Kemudian kami memberikan edukasi dan lewat WA group ya untuk bagaimana saham-saham syariah yang barangkali bisa diperhatikan pada saat itu ya, pada hari tersebut. Kemudian kami juga memberikan edukasi jangan sampai member kami terjebak di saham-saham gorengan ya, atau sekarang istilahnya di pom-pom ya. Jadi hati-hati juga di saham ada resikonya, sehingga kita harus menganalisis dari sisi berbagai hal ya, teknikal, fundamental maupun aksi korporasi. Berikutnya yang penting juga ya, kami memberikan bantuan hukum ya secara cuma-cuma kepada member klub kami yang barangkali menginginkan adanya perlindungan hukum ya. Kalau terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang merugikan anggota klub daripada saham syariah ini ya. Jadi silahkan bisa bergabung di member kami, dan untuk mendapatkan bisa bergabung bisa mengisi formulir yang ada di bawah di deskripsi ya. Kami sampaikan disclaimer bahwa video ini bukan dimaksudkan untuk mengajak untuk menjual atau membeli suatu saham, namun adalah edukasi dan bagaimana pemahaman yang baik ya dalam memilih saham-saham syariah ya. Semua tanggung jawab daripada keputusan jual beli saham adalah tanggung jawab daripada investor sendiri. Silahkan subscribe, like, and share video ini untuk terus mendapatkan update dari video yang kami bagikan ya. Silakan bisa mengikuti video atau analisis saham berikut. Terima kasih. Ya, baik. Pada video kali ini saya akan membahas saham top gainer ya, yaitu Yellow, Goodyear, dan Bank ya. Yellow hari ini naik cukup
tinggi ya ARA, naik 34% ke 90. Kemudian Goodyear naik ARA juga 25% ke 1750, dan Bank ya, Bank Indonesia Syariah naik 21% ke 1470 ya, cukup tinggi juga. Ya, ada apa dengan Yellow, Goodyear dan Bank ya? Jadi kita lihat untuk Yellow ini akan mengadakan stock split dan red issue ya. Ya, ini yang memang sekarang ini kan akhir-akhir ini kita lihat saham-saham teknologi lagi melejit semua ya. Saham-saham bank digital ya, Arto Bank, kemudian saham-saham yang terkait dengan bank digital ini lagi marak naik-naiknya ya. Sehingga Yellow juga akan mengadakan stock split dan red issue ya. Ini yang membawa sentimen positif untuk Yellow juga. Sehingga hari ini naik 34%, 2 hari ini naik arah terus ya. Dengan volume transaksi 75.000 lot dan kemarin 160.000 lot ya. Dan ya masih berpotensi untuk naik ya untuk Yellow. Dimana dengan stock split 1:2 ya tentunya akan lebih menambah likuiditas, dan kami perkirakan Yellow juga akan melakukan red issue ya untuk menambah dana, untuk ya barangkali ada pembenahan bisnisnya ya. Karena sekarang ini Yellow sebenarnya belum terlalu baik ya untuk kinerja ya, keuangannya masih rugi ya. Di September 2020 kemarin juga sudah menyampaikan laporan keuangan ya, Desember juga masih merugi. Jadi ya sebenarnya masih dari kinerja keuangan belum terlalu baik, sehingga ya tentunya juga mengandung resiko ya untuk Yellow karena kinerja keuangan belum terlalu baik. Namun yang positifnya ya ada stock split dan red issue itu ya. Dimana nilai bukunya 169 ya. Artinya kalau memang nanti Yellow bisa memperbaiki kinerja keuangannya, barangkali bisa kembali ke kisaran 150 sampai 200 ya. Dimana IPO-nya Yellow itu ada di 375, jadi ya masih jauh ya. Ya, namun perlu hati-hati juga karena bagaimana nanti setelah red issue, apakah Yellow ini bisa memperbaiki kinerja keuangannya? Kalau bisa ya mungkin bisa kembali ke 150 sampai 200 ya. Itu untuk Yellow ya. Jadi masih potensi untuk naik kembali untuk besok. Kemudian untuk Goodyear ya, Goodyear hari ini naik 25% ARA ya. Memang ini di luar kebiasaan. Biasanya sangat tidak liquid untuk Goodyear. Karena sahamnya juga sedikit, hari ini 14.000 lot ya, dengan nilai 2,5 miliar. Karena ada berita dari induknya Goodyear ya, bahwa induknya Goodyear mencaplok raksasa ban ya, senilai 39 triliun. Nah, ini yang membawa sentimen positif untuk Goodyear ya, walaupun sebenarnya tidak secara langsung kinerja keuangan Goodyear Indonesia terpengaruh ya, namun karena nilai akuisisinya memang cukup besar ya, sekitar 39 triliun, sebagai produsen ban asal Amerika Serikat yang terbesar ya, yaitu Cooper Tire and Rubber ya. Ini tentunya juga membawa sentimen positif untuk Goodyear Indonesia ya. Dan secara valuasi memang Goodyear juga masih memungkinkan ya, karena harga bukunya atau nilai bukunya di 1.751 ya, hampir sama dengan sekarang ya. Jadi walaupun kinerja keuangan belum terlalu baik, masih rugi ya untuk Goodyear ya. Ya, namun dengan sentimen otomotif, kemudian ada mobil listrik, ada otomotif yang DP 0% ya, itu juga membawa sentimen positif untuk Goodyear bisa memperbaiki kinerja keuangannya ya. Jadi ya mungkin Goodyear masih rekomendasi buy ya,
untuk Goodyear karena masih potensi untuk naik ya. Ya, kemudian untuk satu lagi bank ya. Bank juga hari ini naik cukup signifikan 21,4%, dan secara broker summary juga masih akumulasi ya, yaitu YP dan PD. Kemudian ya selain CC net CC masih ya 244 ya. Kecuali MG aja, MG melakukan penjualan ya. Kemudian XCNI ini masih net buy, jadi masih akumulasi, dan bank ya ini lagi marak-maraknya sentimen positif untuk bank digital ya. Ini masih berpotensi untuk kembali naik untuk bank ini. Ya, jadi dari sisi walaupun bank sudah cukup tinggi, tetap perlu hati-hati ya karena ini udah arahnya berkali-kali ya. Dan namun sentimen positifnya masih terasa dan kelihatan memang diakumulasi ya. Jadi masih mungkin naik ke 1.500 sampai 1.600 ya. Disclaimer ya. Ya, jadi demikian Sobat Saham Syariah, ada 3 saham yang bisa diperhatikan untuk besok ya. Yellow ini masih berpotensi menguat, ada Stockspeed dan Ratisu. Kemudian bank juga menguat ya. Masih sentimen digital banking ya, syariah. Dan satu lagi Goodyear juga masih positif karena ada akuisisi induknya Goodyear kepada satu perusahaan ban terbesar di Amerika ya. Demikian Sobat Saham Syariah, semoga bermanfaat. Salam berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.